Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Dewi Fatmawati dan rekan saya Evelyn Janatia serta Evelis Murni Rolis akan mempresentasikan materi anatomi fisiologi manusia yang berjudul Sistem Indera. Alat indera manusia yaitu merupakan alat yang ada pada tubuh manusia dan berfungsi untuk mengenal keadaan dunia luar. Perangsangan suatu reseptor akan memberikan informasi kepada sistem saraf untuk mengenal keadaan sekeliling sehingga tubuh dapat segera menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Penyesuaian ini diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari suatu makhluk hidup. Jadi, sistem indera pada manusia dikenal dengan panca indera karena terdapat 5 indera, yaitu yang pertama ada indera penciuman. Anatomi dari indera penciuman yang pertama ada rongga hidung, yang merupakan tempat masuknya udara, berfungsi untuk menjaga kelembapan, suhu, serta tekanan udara. Di dalam rongga hidung ini terdapat selaput lendir dan rambut hidung. Yang kedua yaitu ada septum atau pemisah hidung, yaitu antara hidung bagian kanan dan hidung bagian kiri yang dilapisi oleh lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan rongga di dalamnya. Lalu ada bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk, sehingga kotoran ataupun debu yang masuk ke dalam hidung tidak dapat mencapai sistem pernafasan. Ada pula saraf pembau yang merupakan penerima rangsang berupa bau dan merupakan reseptor utama indera penciuman. Ketika ada aroma di sekitar kita, maka saraf pembau akan menerimanya dan melanjutkannya ke otak. Lalu ada lendir hidung yang berfungsi menghangatkan udara dan melembabkannya. Bagian ini membuat mucus ataupun lendir yang berguna untuk menangkap debu, bakteri, dan partikel-partikel kecil lainnya yang dapat merusak paru-paru. Berikut merupakan gambaran dari bagian-bagian hidung, di mana terdapat tulang hidung, kemudian ada lendir, ada juga seraput saraf pembau yaitu olfaktori, seraput saraf ke otak, silia saraf pembau. Lalu fisiologi dari indera penciuman yang pertama yaitu reseptor penciuman yang terletak di bagian atas dari rongga hidung. Saat kita menarik nafas dalam-dalam, maka udara pernafasan akan mencapai rongga hidung bagian atas atau disebut area olfaktori. Kemudian akan terjadi arus memutar dari udara pernafasan sehingga gas yang mengandung zat yang berbau tadi akan sampai pada arah olfaktoria sehingga bau akan tercium. Nah, penciuman ini disarafi oleh nervus 1 atau disebut nervus olfaktorius dan juga disarafi oleh nervus 6 atau nervus trigeminus yang berfungsi sebagai refleks perlindungan tubuh terhadap saluran pernafasan, misalnya refleks bersin, batuk, atau sebagainya. Kemudian ada beberapa gangguan ataupun penyakit yang dapat menyerang sistem indera penciuman. Yang pertama yaitu ada anosmia. Keadaan ini berlangsung ketika hidung tidak dapat mencium bau yang disebabkan oleh penyumbatan rongga hidung oleh polip ataupun tumor dan dapat juga disebabkan oleh reseptor pembau yang rusak karena infeksi virus. Yang kedua yaitu ada influenza, terjadi karena terkena infeksi virus flu. Lalu ada polip yang merupakan benjolan pada hidung yang bersifat lunak. Kemudian ada mimisan. Mimisan ini paling umum disebabkan oleh udara yang kering ataupun kebiasaan mengorek hidung sehingga menyebabkan saraf pendarahan pada hidung ini pecah. Lalu selain itu, ketika seseorang mengalami mimisan, darah dapat keluar dari pembuluh darah di bagian depan atau epistakis anterior ataupun bagian belakang hidung yaitu epistakis posterior. Mimisan yang berasal dari pembuluh darah bagian belakang dapat menyebabkan hal-hal yang lebih serius, misalnya yaitu disebabkan oleh paparan bahan kimia, kemudian masuknya benda asing, benturan keras, atau sebab-sebab lainnya. Selanjutnya ada rinitis yang merupakan peradangan ataupun iritasi yang ditandai dengan gejala pilek, hidung tersumbat, bersin, dan muncul akibat alergi, misalnya alergi bulu hewan, serbuk sari, asap, debu, ataupun alergi hal-hal lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada indera pengecap yang berupa lidah.
di mana anatomi dari indera pengecap ini ada dasar lidah yang terletak di mulut bagian belakang yang dekat dengan tenggorokan, tidak bisa digerakkan secara bebas, dan bagian inilah yang menempel dengan tulang hyoid dan tulang rahang bawah. Lalu ada ujung lidah, yang merupakan bagian lidah paling depan, dekat dengan bagian belakang gigi seri, dan bagian lidah ini bisa digerakkan dengan bebas. Lalu ada dorsum lidah yang terletak di antara dasar dan badan lidah. Bagian yang permukaannya terlihat sedikit lebih naik dari badan lidah, terdapat garis cekungan berbentuk seperti huruf V yang disebut sulcus terminalis. Lalu ada bagian bawah lidah yang terlihat saat mengangkat lidah. Bawah lidah ini terkadang digunakan untuk tempat pemberian obat, sebab untuk jenis obat tertentu penyerapannya terjadi lebih cepat apabila diletakkan di bagian ini. Nah, di dalam lidah, pada lidah terdapat papila lidah. Kemudian ada papila lidah. Papila lidah ini terletak di permukaan lidah yang apabila dipegang akan terasa kasar. Nah, papila lidah merupakan bagian lidah yang peka terhadap rasa, kemudian pada papila ini terdapat syaraf pengecap. Pada lidah terdapat 3 papila, yang pertama ada papila circumvallata yang terletak pada bagian dasar lidah dan merupakan papila yang terbesar. Dapat dilihat pada gambar bahwa papila ini terdapat pada dasar lidah dan pada papila ini terdapat tas tebut atau kuncup pengecap. Selanjutnya ada papila fungiformis yang menyebar pada permukaan ujung dan sisi lidah dan berbentuk jamur. Lalu ada papila foliformis yang merupakan papila terbanyak dan menyebar pada seluruh permukaan lidah. Lalu daerah pengecap pada permukaan lidah atau yang disebut juga dengan tas tebut terdapat pada papila lidah. Pada manusia dan banyak hewan vertebrata lain, indera pengecapan terkait dengan indera penciuman pada persepsi otak terhadap rasa. Sensasi pengecapan klasik mencakup manis, asin, masam, dan pahit. Dapat kita lihat pada gambar bahwa pengecap rasa asin terletak pada dasar lidah, kemudian rasa pahit terletak pada bagian lidah, kemudian rasa asin dan rasa asam terletak pada bagian tepi lidah, kemudian pengecap rasa manis terdapat di bagian ujung lidah. Transmisi sinyal pengecap. Impuls pengecapan dari 2/3 anterior lidah mula-mula diteruskan ke saraf lingualis, kemudian melalui korda timpani menuju nervus facialis dan menuju tractus solitarius di batang otak. Sensasi pengecapan dari papila circumvallata dan dari posterior rongga mulut, kemudian dari tenggorokan akan ditransmisikan nervus glossopharyngeus juga ke tractus solitarius. Sinyal pengecap dari dasar lidah dan faring ditransmisikan oleh nervus vagus dan diteruskan juga ke tractus solitarius. Dari tractus solitarius, sebagian besar impuls pengecapan akan ditransmisikan ke batang otak itu sendiri, kemudian ke nucleus salivatarius dan salivatarius inferior dan superior dan akan mentransmisikan sinyal ke glandula submandibularis. Kemudian ke glandula sublingualis dan parotis untuk mengendalikan sekresi lidah. Lalu, beberapa gangguan dan penyakit yang dapat terjadi pada lidah. Di sini ada lidah berubah warna menjadi pink, putih, atau kemerahan. Lidah berubah warna menjadi pink terang apabila kekurangan asam fosfat, vitamin B12, ataupun zat besi. Kemudian, lidah berwarna putih itu biasanya disebabkan karena kebiasaan minum alkohol, merokok, infeksi jamur, dan sisa makanan yang tidak dibersihkan. Lalu, lidah berubah warna menjadi merah apabila kekurangan vitamin, kemudian penyakit Kawasaki, dan demam scarlet. Demam scarlet ini merupakan demam yang ditandai dengan adanya ruam-ruam merah pada tubuh. Lalu, gangguan selanjutnya ada lidah nyeri, yang penyebabnya karena alergi makanan, kekurangan vitamin dan zat besi. Kemudian ada lidah bengkak, yang bisa merupakan gejala dari kondisi medis seperti sindrom lidah, leukemia, radang tenggorokan, serta anemia. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya.
Baik, nama saya Prinjanatia akan melanjutkan presentasi tentang indera perasa. Next. Yaitu ada kulit. Kulit merupakan indera peraba yang mempunyai reseptor khusus untuk sentuhan, panas, dingin, sakit, dan tekanan. Kulit berfungsi sebagai alat pelindung bagian dalam, misalnya otot dan juga tulang. Next. Lalu ini ada lapisan kulit, yaitu ada dua, yaitu epidermis dan juga dermis. Di mana epidermis itu adalah lapisan paling luar dan terdiri dari sel epitelium squamosa berkeratin. Lapisan di epidermis yaitu ada stratum corneum, stratum lucidum, dan stratum granulosum, dan lapisan germinatif. Lalu ada dermis, di mana dermis ini bersifat elastis dan juga keras. Dermis disusun oleh jaringan ikat dan matriks mengandung serat kolagen yang bertautan dengan serat elastik. Di mana dermis ini ada bagian-bagian di dalam dermis, yaitu ada pembuluh darah arterior, yaitu yang membentuk suatu jaringan halus disertai cabang kapiler yang memberi darah, kelenjar keringat, kelenjar sebase, folikel rambut, dan juga dermis. Lalu ada pembuluh limfe yang membentuk jaringan di dermis. Lalu di dermis juga ada ujung syaraf sensorik yang peka terhadap sentuhan, suhu, tekanan, dan nyeri tersebar di luas di dermis. Lalu ada kelenjar keringat, di mana kelenjar keringat ini berfungsi untuk menghasilkan keringat. Lalu ada rambut, otot pili, aretor, dan juga kelenjar sebase. Next. Lalu ada faktor yang mempengaruhi warna kulit, karena setiap orang memiliki warna kulit yang berbeda-beda. Disebabkan oleh, yaitu satu ada karena melanin suatu pigmen gelap dan tirosin dan disekresikan oleh melanosit di lapisan germinatif, diabsorpsi oleh epitelium yang mengelilinginya. Yang kedua yaitu presentase saturasi hemoglobin dan jumlah darah yang beredar di dermis menyebabkan kulit itu berwarna putih dan tampak kemerahan. Lalu yang ketiga itu ada kadar pigmen empedu yang berlebihan di darah dan karotin di lemak subkutan menyebabkan kulit itu menjadi kuningan. Next. Lalu ada fungsi kulit. Fungsi kulit ini antara lain yaitu yang pertama ada proteksi, di mana pigmen melanin melakukan beberapa proteksi terhadap sinar ultraviolet dari cahaya matahari yang berbahaya. Yang kedua ada regulasi suhu tubuh, di mana saat laju metabolisme meningkat, suhu tubuh meningkat, dan saat laju metabolisme turun, suhu tubuh juga menurun. Lalu ada pengeluaran panas. Sebagian besar panas yang hilang dari tubuh terjadi pada kulit. Lalu ada pengendalian suhu tubuh. Lalu ada pembentukan vitamin D, di mana vitamin D ini merupakan substansi bahan dasar lipid di kulit. Lalu ada matahari yang akan diubah. Matahari ini, sinar matahari yang masuk ke kulit ini akan diubah menjadi vitamin D. Lalu ada sensasi, di mana reseptor sensori terdiri atas ujung saraf di lapisan dermis yang peka terhadap sentuhan, tekanan, suhu, dan juga nyeri. Lalu ada absorpsi, di mana absorpsi ini fungsinya terbatas, tapi substansi yang dapat diabsorpsi meliputi beberapa transdermal dan beberapa zat kimia lainnya. Lalu ada ekskresi, di mana kulit merupakan ekskresi bagi sebagian zat, yaitu meliputi natrium klorida dalam keringat, urea, dan juga urea, khususnya saat fungsi ginjal terganggu. Lalu ada gangguan pada kulit. Gangguan pada kulit ini antara lain ada eksim, jerawat, dan juga panu.
eksim adalah timbulnya benjolan kecil yang akan berkembang menjadi ruam. Eksim ini biasanya disebabkan oleh reaksi alergi, tekanan, dan juga stres. Lalu ada jerawat yang sering juga timbul pada anak usia remaja. Ini disebabkan oleh kelenjar minyak pada bagian bawah kulit terkena infeksi dari kotoran luar yang masuk seperti debu dan juga lain sebagainya. Lalu ada panu. Panu ini merupakan infeksi jamur yang menyerang pada bagian pigmen kulit sehingga pada kulit itu terlihat ada bercak-bercak putih. Next. Lalu indera penglihatan. Indera penglihatan itu meliputi mata. Mata ini memiliki fotoreseptor yang mampu mendeteksi cahaya. Tetapi sebelum cahaya mengenai reseptor yang bertanggung jawab untuk deteksi inti, cahaya harus fokus ke retina oleh kornea dan juga lensa. Next. Lalu ini ada bagian luar pada mata. Yang pertama itu ada bulu mata. Bulu mata itu adalah rambut-rambut halus yang terdapat di tepi kelopak mata. Fungsinya untuk memperindah mata dan melindungi mata dari keringat. Lalu ada alis mata, yaitu rambut-rambut halus yang terdapat di atas mata. Selanjutnya ada kelopak mata yang berfungsi untuk melindungi mata sewaktu kalau ada gangguan pada mata. Jadi dia tuh merespon membuka dan menutupnya mata. Lalu ada aparatus lacrimalis, yaitu saluran yang mengalirkan air mata menuju ke konjungtiva kelopak mata atas. Next. Lalu ada bagian dalam mata. Antara lain di dalam mata ini terdapat konjungtiva, yaitu membran tipis bening yang melapisi permukaan bagian dalam kelopak mata dan menutupi bagian depan sklera atau bagian putih mata. Fungsinya untuk melindungi kornea dari gesekan, memberikan perlindungan pada sklera, dan memberi pelumasan pada bola mata. Lalu ada kornea. Kornea ini merupakan selaput yang tembus cahaya. Fungsinya untuk pelindung mata agar tetap bening dan juga bersih. Lalu ada sklera, yaitu selaput jaringan ikat yang kuat dan berada pada lapisan terluar mata yang berwarna putih. Fungsinya untuk melindungi bola mata dari kerusakan mekanis dan menjadi tempat melekatnya otot mata dan juga untuk penyokong bola mata. Lalu ada koroid, yaitu selaput tipis dan lembab, merupakan bagian belakang tunika vaskulosa. Lalu ada iris, yang merupakan bagian mata yang mengandung zat warna seperti hitam, coklat, biru, dan lain sebagainya. Fungsinya yaitu memberi warna pada mata yang ditentukan oleh pigmen atau zat warna. Selanjutnya ada pupil. Ini merupakan bagian tengah dari iris. Fungsinya untuk mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk. Pupil dari kornea, cahaya akan diteruskan ke pupil. Pupil ini menentukan kuantitas cahaya yang masuk ke bagian mata yang lebih dalam. Lalu ada lensa. Lensa merupakan organ utama yang membiaskan berkas-berkas cahaya yang terpantul dari benda-benda yang dilihat menjadi bayangan yang jelas pada retina. Fungsinya untuk memfokuskan pandangan dengan mengubah bentuk lensa. Lalu ada retina. Retina ini berfungsi untuk menerima cahaya, mengubahnya menjadi impuls saraf, dan menghantarkan impuls ke saraf optik. Pada bagian retina ini ada dua bagian yang terpenting, yaitu ada bintik kuning dan juga bintik buta. Bintik kuning ini adalah bagian retina yang paling peka terhadap cahaya karena merupakan tempat perkumpulan sel saraf yang membentuk kerucut dan juga batang. Lalu ada bintik buta. Mengapa disebut bintik buta? Karena pada bagian ini tidak mengandung reseptor penglihatan. Lalu ada aqueous humor atau cairan berair terdapat di balik kornea, yaitu fungsinya untuk menjaga bentuk kantong depan bola mata. Lalu ada corpus vitreus atau badan bening. Badan bening ini terletak di belakang lensa. Ini adalah badan bening ini adalah zat yang mengisi pada mata dan membuat bola mata menjadi bulat. Lalu
agar cahaya atau benda yang dilihat dapat sampai ke retina, cahaya itu harus melalui kornea, lalu ke humor aqueous, lalu lensa, lalu ke corpus vitreum, lalu ke bintik kuning. Lalu ada saraf optik, di mana saraf yang memasuki sel tali dan kerucut dalam retina untuk menuju ke otak. Lalu ada otot mata. Otot mata ini otot yang melekat pada mata, antara lain musculus levator palpebralis inferior, fungsinya untuk mengangkat kelopak mata. Lalu ada musculus orbicularis oculi, otot lingkar mata, berfungsi untuk menutup mata. Lalu ada musculus rectus oculi inferior, atau otot di sekitar mata, fungsinya untuk menggerakkan bola mata ke bawah dan juga ke dalam. Lalu ada musculus rectus oculi medial, fungsinya untuk menggerakkan mata dalam atau bola mata. Lalu ada musculus obliquus oculi superior yang berfungsi sebagai memutar mata ke atas, ke bawah, dan juga keluar. Next. Lalu ada kelainan pada mata. Yang pertama ada presbiopia, yaitu lensa mata mulai kaku, tidak bisa berakomodasi sehingga tidak dapat melihat dalam jarak yang dekat. Ini biasanya karena faktor usia, sehingga lensa kehilangan elastisitasnya. Lalu ada miopia. Pada kasus ini, sinar sejajar yang berasal dari tempat yang tidak terhingga oleh lensa dibiaskan langsung jatuh ke depan mata, sehingga bayangan menjadi kabur. Biasanya, untuk pengidap miopia ini menggunakan lensa minus atau negatif. Lalu ada astigmatisme, yaitu tidak sesuainya lengkung vertikal dengan lengkung horizontal bola mata. Dan biasanya untuk membantu penglihatan orang-orang yang mengidap astigmatisme ini menggunakan lensa silindris. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Felis. Baiklah, saya Felis Murni Rolistiana akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang pertama adalah indera pendengaran. Next. Kemudian ada anatomi indera pendengaran, di mana diantaranya yang bagian luar. Next. Jadi pada telinga bagian luar, yaitu terdapat daun telinga dan rongga telinga, di mana daun telinga itu merupakan sesuatu yang berada di luar bagian dari telinga yang berfungsi untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran telinga, dan juga berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dari lingkungan sekitar dan mengantarkannya ke gendang telinga melalui lubang telinga atau rongga telinga. Kemudian yang kedua adalah rongga telinga. Rongga telinga ini dilapisi lapisan lilin untuk mencegah masuknya air. Kemudian next, ada telinga bagian tengah, di mana telinga bagian tengah ini terdapat yang pertama adalah gendang telinga yang merupakan selaput merentang sebagai batas telinga luar dan telinga dalam. Kemudian yang kedua ada osikel atau tulang-tulang pendengaran, di mana berfungsi sebagai penangkap getaran dari gendang telinga dan meningkatkan amplitudonya untuk diteruskan ke telinga bagian dalam. Kemudian ada tabung eustachius yang menghubungkan telinga tengah dengan mulut. Next. Nah, tadi itu ada osikel atau tulang-tulang pendengaran, di mana tulang-tulang pendengaran pada telinga itu ada 3. Yang pertama adalah tulang maktil,
yaitu tulang yang melekat di gendang telinga, kemudian ada tulang landasan atau incus, yaitu tulang yang berada di tengah rangkaian tulang pendengaran telinga. Kemudian yang terakhir adalah tulang sanggurdi atau stapes, yaitu tulang yang menjadi penghubung antara tulang tengah dan tulang dalam. Next. Kemudian bagian telinga bagian dalam. Nah, yang pertama adalah rumah siput atau koklea, yaitu organ yang memiliki saraf-saraf pendengaran. Koklea memiliki bentuk yang menyerupai rumah siput, oleh karena itu disebut rumah siput, dan terdiri dari dua jenis cairan, yaitu cairan endolim dan perilim. Di dalamnya terdapat alat korti yang mengandung saraf pendengaran. Yang kedua, ada saluran setengah lingkaran, di mana saluran setengah lingkaran berperan sebagai alat keseimbangan. Next. Selanjutnya adalah fisiologi indera pendengar. Yang pertama, proses mendengar. Proses mendengar diawali dengan suara yang ada di sekitar, ditangkap oleh apa sih namanya? Telinga. Terus sudah itu berupa getaran atau gelombang, kemudian ditangkap oleh telinga bagian luar, kemudian getaran yang ditangkap akan diteruskan oleh saluran telinga atau rongga telinga, sehingga memberi tekanan atau pukulan pada gendang telinga atau membran timpani. Kemudian ketika gendang telinga bergetar, maka getarannya akan diteruskan ke tulang pendengaran. Nah, dari tulang pendengaran akan memperkuat getaran ini dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam. Kemudian saat mencapai telinga bagian dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik dan dikirim ke saraf pendengaran pada otak. Otak lalu akan menerjemahkan impuls ini sebagai suara. Next. Nah, selanjutnya fungsi lain telinga. Perlu diketahui bahwa telinga tidak berfungsi sebagai organ utama indera pendengaran saja, namun juga berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh. Fungsi-fungsi tersebut secara khusus didukung oleh kerjasama dengan organ lain, yang diantaranya adalah telinga bagian dalam, kemudian berbagai reseptor tubuh seperti kulit, persendian, dan otot, kemudian mata. Next. Nah, kemampuan ini sangat berguna dalam proses belajar membaca. Persepsi auditif mencakup kemampuan berikut ini. Nah, yang pertama adalah kesadaran fonologis, di mana kesadaran fonologis ini adalah kemampuan mengingat perbedaan antara bunyi-bunyi fonem dan mengidentifikasi kata-kata yang sama dengan kata-kata yang berbeda. Kemudian ada diskriminasi auditif, di mana ini adalah kemampuan mengingat perbedaan antara bunyi-bunyi fonem dan mengidentifikasi kata-kata yang sama dengan kata-kata yang berbeda. Sedangkan tadi salah ya, kesadaran fonologis yaitu kesadaran bahwa bahasa dapat dipecah ke dalam kata, suku kata, dan fenom. Kemudian ada ingatan atau memori auditif, di mana yaitu kemampuan untuk menyimpan dan mengingat sesuatu yang didengar. Kemudian yang keempat adalah urutan auditif, yaitu kemampuan mengingat urutan hal-hal yang disampaikan secara lisan. Kemudian yang terakhir adalah perpaduan auditif, yaitu kemampuan memadukan elemen-elemen fonem tunggal atau berbagai fonem menjadi satu
suatu kata yang utuh. Next. Nah, selanjutnya itu adalah gangguan pada telinga. Gangguan pada telinga yang pertama adalah otitis eksterna, di mana gangguan ini adalah merupakan peradangan pada telinga luar. Gangguan ini bisa terjadi jika telinga Anda sering kemasukan air, misalnya karena berenang. Nah, gejalanya itu dapat seperti gatal pada telinga, kemudian sakit terutama saat telinga disentuh atau ditarik, kemudian telinga tampak kemerahan dan bengkak, keluar cairan dari telinga, dan gangguan pendengaran, serta telinga terasa penuh dan tersumbat. Kemudian yang kedua adalah gendang telinga pecah, di mana gendang telinga atau membran timpani merupakan selaput tipis yang memisahkan saluran bagian telinga dan telinga bagian tengah. Nah, gejala yang menyebabkan gendang telinga pecah diantaranya yaitu infeksi telinga atau otitis media parah, kemudian telinga kemasukan benda asing, kebiasaan mengorek telinga, dan suara yang sangat keras, serta benturan atau cedera di bagian kepala atau telinga. Kemudian ada telinga berdenging, di mana telinga berdenging atau tinnitus ditandai dengan sensasi berdenging pada telinga yang dapat berlangsung dalam waktu singkat maupun lama. Nah, gangguan telinga ini disebabkan oleh banyak hal, di antaranya itu gangguan pada sel saraf di dalam telinga, kemudian penuaan, dan yang ketiga adalah kebiasaan mendengar suara dengan volume yang kencang, baik dalam jangka waktu yang sebentar ataupun lama, kemudian tulang telinga yang mengeras. Nah, kemudian yang keempat adalah gangguan telinga kolestitoma, di mana gangguan ini disebabkan oleh pertumbuhan jaringan kulit yang tidak normal di dekat gendang telinga. Sehingga pertumbuhan jaringan kulit ini dapat mengakibatkan jaringan dan tulang di sekitar telinga tengah mengalami kerusakan, sehingga fungsi telinga terganggu. Nah, kolestema ini menimbulkan berbagai gejala, contohnya seperti nyeri telinga, kemudian telinga berbau busuk, dan keluar cairan dari telinga, serta telinga terasa penuh dan tersumbat, kemudian gangguan pendengaran, serta melemahnya otot wajah di bagian sisi telinga yang terkena kolestetoma. Kemudian yang terakhir gangguannya adalah otosklerosis, di mana ketika telinga menangkap suara, gendang telinga dan tulang pendengaran di dalam telinga bagian tengah akan bergetar untuk menciptakan impuls atau rangsangan pendengaran agar dapat dikirim ke otak. Ketika rangsangan tersebut sampai ke otak, terjadilah proses pendengaran. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.